Hujan sore itu turun deras sekali dan di bawah guyuran air. Saya berdiri sendirian di pinggir jalan dengan motor butut yang mati total. Saya menelpon suami saya, memohon dijemput. Tapi jawaban yang saya terima bukan pertolongan. Suami saya bilang, mobil mewah di garasi terlalu sayang dipakai untuk menjemput istri yang cuma bawa motor rongsokan. Yang dia tidak tahu, mobil mewah itu milik saya dan ayah saya, orang yang mereka kira sopir. Sebentar lagi akan mengetuk pintu rumah itu. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa nyalakan lonceng dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Cerita kali ini akan menyentuh hati. Tentang seorang perempuan yang dihina habis-habisan karena dikira miskin. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Siapkan hati kalian, karena di akhir cerita semua akan berubah dalam satu malam. Nama saya Anindya, 26 tahun. Sudah 2 tahun saya menjadi istri seorang pria bernama Reza. Dan 2 tahun pula saya tinggal di rumah mertua, di sebuah perumahan minimalis di kawasan Bekasi. Saya bukan perempuan manja. Saya bisa menahan banyak hal demi satu kata, yaitu bakti. Tapi malam itu saya tahu ada batas yang sudah saya lewati. Mari saya ceritakan dari awal. Sore itu halaman rumah mertua saya terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan karena banyaknya pot bunga, melainkan karena sebuah mobil Land Cruiser hitam mengkilap yang terparkir gagah di depan teras. Mobil itu memakan hampir seluruh ruang. Di teras, Bu Sumintem, ibu mertua saya, berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Senyumnya merekah lebar, seakan dialah pemilik dunia hari itu. Di hadapannya, 3 tetangga menatap mobil itu dengan pandangan kagum bercampur iri. Tatapan itulah yang menjadi bahan bakar kesombongan mertua saya. Ya, begitulah. Suara Bu Suminten terdengar lantang. Sengaja dikeraskan agar seluruh kompleks bisa mendengar. Tangannya menepuk-nepuk kap mesin mobil itu dengan bangga, seolah sedang menepuk pundak seorang pahlawan. Si Reza itu memang pekerja keras, baru 2 tahun menikah. Karirnya langsung melesat. Lihat ini. Mobil gagah begini dibeli tunai. Tunai, loh. Bukan kredit seperti orang kebanyakan. Para tetangga mengangguk-angguk, berdecak kagum. Hebat ya. Mas Reza, beruntung sekali ibu punya anak sukses dan berbakti. Puji salah satu tetangga berdaster batik. Bu Suminten tertawa renyah. Tawa yang terdengar memekakkan telinga bagi seseorang yang sedang berdiri mematung di balik pintu dapur. Seseorang itu adalah saya. Jelas dong. Bibit unggul? Ya begini hasilnya. Reza dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Beda sama. Bu Suminten sengaja menggantung kalimatnya. Lalu melirik sinis ke arah pintu yang sedikit terbuka. Anindya, kamu ngapain saja di dalam? Tamu sudah haus dari tadi. Mana minumannya? Lambat sekali kerjamu. Saya yang sedari tadi menahan napas, tersentak kaget. Dengan tergesa, saya mengangkat nampan berisi 5 gelas teh manis hangat. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena nampan itu berat, melainkan karena beban yang menghimpit dada saya setiap kali mendengar nada suara mertua saya. Saya melangkah keluar, berusaha menyunggingkan senyum sopan, meski hati saya perih. Saya mengenakan daster rumahan sederhana yang warnanya sudah pudar, sangat kontras dengan Bu Suminten yang sore itu memakai gamis sutra dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher serta pergelangan tangannya. Maaf, tadi airnya baru mendidih, jadi harus menunggu sebentar, ucap saya pelan. Sambil meletakkan gelas-gelas itu satu persatu dengan hati-hati, Bu Suminten mendengus kasar. Alasan saja kamu bisa, bilang saja malas. Lihat tuh suamimu, kerja banting tulang siang malam, sampai bisa beli mobil mewah. Masa istrinya bikin teh saja leletnya minta ampun? Harusnya kamu bersyukur bisa numpang hidup enak di sini. Saya menunduk dalam, menelan ludah yang terasa pahit. Mata saya melirik sekilas ke arah Land Cruiser hitam yang berkilau ditimpa cahaya sore. Ada rasa sesak yang aneh setiap kali saya melihat benda itu. Bukan kagum seperti para tetangga, melainkan
kecewa yang dalam. Dan sebuah rahasia besar yang saya pendam sendiri. Karena saya tahu betul asal-usul mobil itu. Mobil itu sama sekali bukan hasil keringat Reza. Bukan bonus tahunan kantornya. Seperti yang digembar-gemborkan mertua saya. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari ayah saya, Pak Wibowo. Baru dikirim minggu lalu. Ayah memberikannya agar putri kesayangannya bisa bepergian dengan nyaman dan aman. Tidak perlu kepanasan atau kehujanan naik motor butut lagi. Namun saat mobil itu tiba, Reza memegang tangan saya dan memohon dengan wajah memelas. "Anin, tolong ya. Bilang ke ibu kalau ini hasil kerjaku. Aku malu kalau ibu tahu aku masih dibantu mertua terus. Biar ibu sedikit bangga sama aku sebagai kepala keluarga. Lagi pula, harta orang tuamu kan jadi harta suami juga. Sama saja. Kan?" Kata-kata manis Reza waktu itu meluluhkan hati saya. Demi menjaga harga diri suami di mata ibunya, saya rela berbohong. Saya rela membiarkan mereka mengakui mobil pemberian ayah saya itu sebagai simbol kesuksesan. Tapi balasan yang saya dapatkan bukan ucapan terima kasih, melainkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi setiap hari. "Anindya." Seruan tajam Bu Suminten membuyarkan lamunan saya. "Kamu ngapain bengong di situ? Minggir! Jangan dekat-dekat mobil itu. Nanti baret kena nampan kotormu. Itu catnya mahal. Kalau lecet sedikit, gajimu setahun jadi babu juga tidak akan cukup buat memperbaikinya. Istri benalu seperti kamu mana paham barang mewah." Para tetangga tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan akrab antara mertua dan menantu. Tapi bagi saya, itu adalah pukulan telak di ulu hati. Saat itu juga, Reza keluar dari rumah dengan pakaian rapi dan wangi parfum. Dia mendengar jelas ucapan ibunya. Namun laki-laki itu hanya diam, malah sibuk membetulkan letak jam tangannya. Berpura-pura tidak mendengar istrinya direndahkan di depan umum. Reza berjalan melewati saya begitu saja, tanpa menoleh. Lalu, duduk di samping ibunya dengan senyum bangga. "Iya, doakan saja rezeki saya lancar terus. Biar bisa beli aset lain," ucap Reza percaya diri. Tanpa sedikit pun rasa bersalah pada saya yang masih berdiri kaku, memegang nampan kosong di sudut teras. Saya menatap punggung suami saya dengan mata yang basah. Di dalam hati, saya menjerit. "Itu mobil dari ayahku. Kenapa kamu tega membiarkan ibumu menghinaku di depan barang pemberian ayahku sendiri?" Tapi jeritan itu hanya bergema di ruang hampa dalam dada. Tak tersampaikan. Saya memilih mundur perlahan, kembali masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan asing. Sebenarnya, malam badai itu bukanlah penghinaan pertama. Itu hanya puncak dari ratusan luka kecil yang saya kumpulkan selama 2 tahun. Saya masih ingat bulan-bulan pertama saya menjadi menantu. Saat itu saya masih membawa beberapa perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Cincin emas kawin, gelang kecil, dan kalung tipis. Barang-barang yang nilainya bukan pada harganya, melainkan pada kenangannya. Suatu sore, Bu Suminten masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada kotak perhiasan kecil di meja rias. "Anindya, kamu ini menumpang di rumah orang. Kok masih pamer emas?" ujarnya sinis. "Vina butuh modal buka usaha online. Lebih baik perhiasanmu itu dijual saja. Kamu kan istri benalu, tidak pantas pakai emas. Toh nanti kalau Reza sukses, kamu bisa beli yang lebih bagus." Saya menolak dengan halus. Saya bilang itu kenangan dari ibu saya yang sudah tiada. Tapi Bu Suminten malah marah besar. Ia menuduh saya pelit, sombong, dan tidak tahu balas budi. Reza, yang saya harap membela, justru berkata, "Sudah, Anin, berikan saja ke ibu. Masa sama keluarga sendiri perhitungan?" Akhirnya, demi menghentikan keributan, saya menyerahkan gelang dan kalung peninggalan ibu saya. Hanya cincin kawin yang saya pertahankan mati-matian. Uang hasil penjualannya pun tidak pernah dipakai Vina untuk usaha. Habis untuk membeli tas dan jalan-jalan bersama teman-temannya. Malam itu, saya menangis diam-diam, memeluk bantal. Saya merasa kehilangan bagian terakhir dari ibu saya. Tapi saya tidak berani bercerita kepada ayah. Saya takut beliau marah dan memaksa saya pulang. Saya masih percaya kalau saya sabar
sedikit lagi, semua akan membaik. Ternyata kesabaran saya hanya membuat mereka semakin berani. Ada lagi satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Suatu hari, Vina sedang asik bermain ponsel sambil memegang vas bunga keramik kesayangan Bu Suminten. Vas itu mahal, katanya warisan dari nenek. Karena ceroboh, Vina menjatuhkannya. Vas itu pecah berkeping-keping di lantai. Mendengar suara pecahan, Bu Suminten berlari dari dapur. Wajahnya merah padam. "Siapa yang memecahkan vas ibu?" teriaknya. Vina, dengan wajah tanpa dosa, langsung menunjuk ke arah saya yang kebetulan sedang membersihkan jendela di dekat situ. "Mbak Anindya." "Bu, tadi dia ngepel kurang hati-hati, kesenggol sapunya," ujar Vina enteng. Saya terkejut. "Bukan, Bu, saya tidak menyentuhnya. Tadi Vina yang diameter," bentak Bu Suminten. "Sudah merusak, masih berani menyalahkan adik iparmu. Vas itu warisan, Anindya, tidak ternilai harganya. Gajimu jadi babu pun tidak akan cukup menggantinya. Dasar menantu pembawa sial, sejak kamu masuk ke rumah ini, semua jadi berantakan. Saya hanya bisa terdiam. Membela diri pun percuma. Di rumah itu, perkataan saya tidak pernah punya harga." Vina hanya tersenyum kecil di belakang ibunya, lalu kembali bermain ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, saya belajar satu hal pahit. Di rumah ini, saya bukan menantu. Saya bukan istri. Saya hanya pesuruh yang kebetulan bernama Anindya. Saya menelan semua itu. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan. Setiap malam saya tidur paling akhir setelah semua piring dicuci. Saya makan dengan lauk seadanya, sementara mereka menikmati hidangan mewah. Tubuh saya yang dulu berisi perlahan menjadi kurus. Pipi saya yang dulu gembul kini cekung. Tapi tidak satu pun dari mereka yang peduli. Bagi mereka, selama ada yang melayani, selama ada yang bisa dihina untuk menaikkan harga diri mereka, saya berguna. Tidak lebih dari itu. Dan malam badai itu, saat saya berdiri kedinginan di emperan toko, saya akhirnya menyadari sesuatu. Kesabaran yang saya pegang selama ini bukanlah kemuliaan. Itu hanyalah izin yang saya berikan kepada mereka untuk terus menyakiti saya. Langit yang semula cerah perlahan berubah menjadi abu-abu pekat. Gumpalan awan hitam berarak cepat menutupi matahari. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan dahan pohon mangga di halaman, seolah alam sedang bersiap menumpahkan amarahnya. Di ruang tengah, suasana justru terasa berbeda. Vina, adik ipar saya, sedang berbaring santai di sofa empuk sambil memainkan ponselnya. Kakinya dinaikkan ke atas meja kaca tanpa rasa sungkan. Toples camilan di pangkuannya sudah hampir kosong. Bu Suminten duduk di samping putri kesayangannya itu, memijat-mijat kaki Vina. Seakan Vina adalah putri raja yang kelelahan usai memimpin negara. Padahal Vina hanya pengangguran yang setiap bulan menghabiskan gaji kakaknya. "Aduh, Vina lapar nih," renggek Vina manja, matanya tetap terpaku pada layar. Tapi tidak mau masakan rumah. Bosan, rasanya tawar. Vina lagi pengen banget sate Marangi yang di perbatasan kota itu, yang bumbunya meresap banget. Bu Suminten langsung tersenyum lebar. Sate yang terkenal itu. "Ya sudah, beli saja." Apa sih yang tidak buat anak bungsu ibu, saya yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan, menghentikan gerakan saya sejenak. Saya melirik ke jendela. Kilatan petir mulai menyambar di kejauhan, disusul suara guruh yang menggelegar. Jarak ke perbatasan kota lumayan jauh, butuh hampir 1 jam bolak-balik. Belum lagi macet sore hari. "Mbak Anindya," panggil Vina tanpa menoleh. Nadanya memerintah. "Dengar, aku mau sate. Buruan beli sana. Keburu tutup atau kehabisan." Saya menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Saya berjalan mendekat dengan hati-hati. "Maaf, tapi di luar mendung sekali. Sepertinya sebentar lagi badai. Apa tidak sebaiknya pesan lewat aplikasi saja? Atau beli yang dekat-dekat sini?" Bu Suminten langsung melotot. Pijatannya di kaki Vina berhenti seketika. "Kamu ini kalau disuruh," alasannya,
1.000. Kalau Vina maunya sate yang di sana. Ya, sana yang di sana. Pesanan online itu rasanya beda. Kamu pikir adikmu ini selera kampungan seperti kamu? Saya masih mencoba. Tapi, Bu, jalannya sudah mulai tergenang. Motornya juga sudah tua. Takutnya mogok di jalan. Naik motor sana, bentak Bu Suminten. Mobil itu bukan buatmu. Mobil itu untuk Reza dan ibu. Sayang kalau kena lumpur cuma buat antar sate. Kamu ini istri benalu. Kok malah mau enaknya naik mobil mewah? Pahu diri sedikit. Saya terdiam. Dada saya naik turun menahan sesuatu yang panas di tenggorokan. Ironisnya, Land Cruiser pemberian ayah saya berdiri gagah di depan rumah, siap melindungi siapa saja dari panas dan hujan. Tapi pemilik sejatinya justru diusir keluar, menembus badai dengan motor rongsokan. Saya mengambil jaket tipis, memakai helm yang kaca depannya sudah buram, lalu menyalakan mesin motor tua itu. Suaranya menderu, kasar, mengepulkan asap putih tipis. Saat saya melajukan motor keluar gerbang, tetes air hujan pertama jatuh membasahi pipi saya, menyatu dengan air mata yang tak sanggup lagi saya tahan. Saya pergi bukan karena takut pada mertua, tapi karena saya masih memegang janji sebagai istri untuk berbakti. Meski bakti itu dibalas dengan racun. Di belakang saya, pintu rumah tertutup rapat, menyisakan tawa keluarga suami yang hangat dan nyaman, tanpa sedikit pun peduli pada nasib saya di luar sana. Hujan yang ditakutkan akhirnya turun juga, bukan gerimis penyantar tidur, melainkan tumpahan air bah dari langit. Angin menderu menyapu jalanan aspal yang licin. Di tengah badai itu, saya berjuang mengendalikan stang motor yang bergetar hebat. Jaket tipis saya sudah tembus air dalam hitungan detik, menempel dingin di kulit, membuat gigi saya beradu menahan beku. Kaca helm yang buram nyaris tidak membantu saya melihat jalan. Setiap kali ada mobil berpapasan, sorot lampunya memecah di kaca helm, membuat pandangan saya silau dan kabur. Jalan menuju perbatasan terasa begitu panjang. Genangan air mulai meninggi di beberapa titik. Tiba-tiba, mesin motor tua itu batuk-batuk kasar, lalu mati total. Tepat saat saya berada di ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Ya Allah, jangan mogok sekarang. Tolong. Bisik saya parau. Suara saya kalah oleh deru hujan. Kaki saya yang gemetar mencoba mengengkol pedal starter berkali-kali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Nihil. Mesin itu membisu, menyerah pada usia dan dinginnya air. Saya turun dari motor, mendorong besi tua yang terasa 2 kali lebih berat itu menuju emperan sebuah toko bangunan yang sudah tutup. Saya bersandar di tiang beton yang dingin. Tubuh saya basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Air menetes deras dari jilbab dan baju saya, membentuk genangan kecil di sekitar kaki yang hanya beralas sandal jepit tipis. Dengan tangan yang keriput karena kedinginan, saya merogoh saku jaket, mengambil ponsel yang untungnya saya bungkus plastik. Harapan satu-satunya adalah Reza. Saya menekan nomor suami saya dengan jari gemetar. Panggilan tersambung. Terdengar nada sambung yang panjang, membuat hati saya semakin cemas. Akhirnya, telepon diangkat. Halo, apalagi sih? Suara Reza terdengar ketus. Di latar belakang terdengar tawa Vina dan Bu Suminten yang sedang menonton televisi. Kontras sekali dengan desau angin dan hujan yang mengepung saya. Mas, tolong aku. Suara saya bergetar hebat menahan tangis dan dingin. Motornya mogok. Mesinnya mati kena banjir. Aku terjebak di jalan sepi dekat gudang tua. Belum sampai ke tempat sate. Hujannya deras sekali. Aku takut sendirian di sini. Mas, hening sejenak di ujung telepon. Saya berharap mendengar suara kekhawatiran. Berharap Reza akan bilang, tunggu di situ. Mas, jemput sekarang. Namun jawaban yang saya terima justru membuat darah saya mendidih sekaligus membeku. Ya ampun. Anindya, kamu ini bisanya cuma menyusahkan saja, bentak Reza. Suaranya meninggi. Makanya, kalau bawa motor itu hati-hati. Jangan diterjang banjir. Itu motor tua, bukan kapal selam. Terus sekarang kamu mau aku ngapain? Hujan deras begini, kamu suruh aku keluar. Nanti aku sakit. Besok aku kerja.
Tapi aku kedinginan di sini. Mas, gelap. Suara saya makin pelan. Pertahanan saya runtuh. Tolong jemput aku pakai mobil. Sebentar saja. Tidak bisa, potong Reza cepat. Ibu baru saja bilang, mobilnya habis dipoles tadi pagi. Sayang kalau kena hujan. Dan lumpur cuma buat menjemput kamu sama motor rongsokan itu. Kamu cari bengkel, kek? Atau dorong? Sampai nemu tempat berteduh. Pokoknya jangan pulang kalau tidak bawa sate pesanan Vina. Kasihan adikku, sudah menunggu dari tadi. Kamu ini jadi istri manja banget, sih. Sambungan telepon diputus sepihak. Saya menatap layar ponsel yang meredup dengan tatapan kosong. Air mata saya luruh, menyatu dengan air hujan di wajah. Rasa dingin yang menusuk tulang kini tak sebanding dengan nyeri di dada saya. Di saat saya butuh perlindungan, suami saya lebih memilih menjaga cat mobil daripada nyawa istrinya sendiri. Sementara itu, beberapa kilometer dari tempat saya berteduh, sebuah sedan hitam mewah melaju membelah hujan dengan kecepatan sedang namun stabil. Di kursi belakang yang nyaman dan hangat, duduk seorang pria paruh baya. Itu ayah saya, Pak Wibowo Hartanto. Pria yang biasanya tenang itu malam ini gelisah. Tangannya berkali-kali menyentuh dada kiri yang berdebar tak beraturan. Pak Haryo, panggil ayah saya pelan kepada asisten setianya yang duduk di depan. Masih jauh rumah anak saya, sekitar 20 menit lagi. Pakistan, sahut Pak Haryo. Cuaca memang sangat buruk malam ini. Sopir tidak berani terlalu ngebut. Ayah saya menatap jendela yang berembun. Perasaan saya tidak enak sejak tadi sore. Rasanya ingin cepat-cepat sampai dan memastikan Anindya baik-baik saja. Tadi saya telepon, tidak diangkat. Mungkin sedang sibuk melayani suaminya. Pakistan, ujar Pak Haryo. Tenang saja, Non Anindya pasti aman. Kan ada mobil yang Bapak kirimkan itu. Pasti mereka menjaga Non dengan baik. Ayah saya tersenyum tipis. Senyum seorang ayah yang tulus. Saya harap begitu. Saya sengaja kirim mobil itu supaya Anindya tidak perlu kepanasan atau kehujanan lagi. Saya tidak mau putri saya menderita. Kamu tahu sendiri, Haryo. Anindya itu tidak pernah minta apa-apa ke saya. Dia menikah dengan Reza pun hanya modal cinta. Tidak melihat materi. Saya cuma ingin bantu sedikit tanpa menyinggung harga diri suaminya. Ayah saya kembali menatap keluar, melihat kilatan petir menyambar langit. Beliau tidak tahu. Di saat yang sama, putri yang ia banggakan dan lindungi mati-matian itu sedang meringkuk kedinginan di emperan toko, menangis sendirian. Sementara mobil pemberiannya sedang dielus orang lain di garasi yang kering. Firasat seorang ayah memang tidak pernah salah. Hanya saja, kenyataannya jauh lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Di tempat saya berteduh, dingin semakin menusuk. Saya sudah hampir kehilangan harapan ketika sebuah lampu motor mendekat dan berhenti. Seorang bapak tua penjual gorengan keliling yang baru selesai berjualan melihat saya menggigil. Astagfirullah, Nak. Kenapa di sini sendirian malam-malam begini? Tanyanya cemas. Saya menjelaskan dengan suara bergetar. Bapak itu tanpa banyak bicara melepas jas hujannya dan menyampirkan ke pundak saya. Lalu ia membantu mendorong motor saya ke bengkel kecil langganannya yang masih buka. Sabar ya. Nak, orang sabar itu disayang yang di atas. Yang sekarang menyakiti. Nanti pasti dapat balasannya. Ujar bapak itu lembut. Air mata saya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena keajaiban kecil bernama kebaikan dari orang asing. Orang yang sama sekali tidak berhutang apapun kepada saya, justru menolong. Sementara suami dan keluarga yang seharusnya melindungi, malah membuang saya seperti sampah sambil menunggu motor diperbaiki. Saya duduk di bangku kayu bengkel. Tubuh saya masih basah. Saya menatap ponsel. Ada satu panggilan tak terjawab dari nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor ayah saya. Jari saya bergetar di atas layar. Selama 2 tahun, saya selalu menyembunyikan penderitaan saya dari ayah. Saya tidak ingin beliau khawatir. Saya tidak ingin beliau tahu bahwa pernikahan yang dulu saya perjuangkan ternyata berakhir seperti ini. Tapi
Malam itu, untuk pertama kalinya, pertahanan saya benar-benar runtuh. Saya menekan tombol panggil di seberang kota, di rumah mertua saya. Suasana justru terasa hangat dan meriah. Beberapa ibu tetangga, teman satu arisan Bu Suminten, sedang tertawa-tawa sambil menikmati kue-kue basah yang tersaji di meja. Mereka sengaja berkumpul, berlindung dari hujan sembari memandangi Land Cruiser hitam yang terparkir gagah di depan mata. Seolah mobil itu adalah monumen kebanggaan yang wajib disembah. Bu Suminten duduk dengan kaki disilangkan, memegang cangkir teh dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Ya begitulah. Jeng, ujarnya berseri. Namanya juga anak berbakti. Reza itu tidak tega lihat ibunya naik taksi online kalau mau pengajian. Makanya dia beli mobil ini. Katanya biar saya nyaman. Padahal saya sudah bilang tidak usah repot-repot. Tapi dia memaksa. Beruntung banget ya, Bu Suminten, sahut salah satu ibu dengan nada iri yang tak ditutupi. Sudah punya anak sukses, ganteng, sayang orang tua lagi. Tidak seperti menantu saya, belikan daster saja, hitung-hitungan. Di tengah gelak tawa itu, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, di mana Anindya? Menantu yang tadi disuruh pergi membeli sate di tengah badai. Reza duduk di sudut sambil bermain ponsel. Sesekali tertawa membaca pesan dari teman-temannya. Ponselnya sempat berdering, panggilan masuk dari saya. Tapi ia hanya melirik layar, lalu mematikan getarnya, dan kembali asyik dengan obrolannya. Vina sudah lupa sama sekali dengan sate yang ia pesan. Perutnya sudah kenyang oleh camilan. Yang ia ributkan sekarang adalah tas merek terkenal yang ingin ia beli bulan depan. Menggunakan uang dari kakaknya. Tidak ada yang tahu malam itu. Sebuah sedan hitam sudah berbelok memasuki kompleks, membawa seseorang yang akan mengubah segalanya. Tapi sebelum sampai ke gerbang itu, telepon di tangan sang ayah berdering. Dan suara di seberang sana adalah suara yang selama ini ia rindukan. Kini terdengar hancur. Halo, ayah. Suara saya nyaris tidak terdengar di antara deru hujan. Anindya. Nak, ini kamu. Suara ayah saya langsung berubah cemas. Kamu di mana? Suaramu kenapa? Ayah dari tadi telepon tidak diangkat. Saya mencoba menahan tangis. Tapi begitu mendengar suara ayah, semuanya tumpah. Ayah, Anin capek. Anin capek sekali, isak saya. Anin sekarang di bengkel pinggir jalan. Motornya mogok. Anin disuruh beli sate ke perbatasan kota. Di tengah hujan badai begini. Anin sudah telepon Mas Reza, tapi dia tidak mau jemput. Katanya, sayang mobilnya kena lumpur. Hening di seberang. Hening yang panjang dan berat. Mobil. Suara ayah saya berubah dingin. Mobil yang ayah kirim itu. Dia tidak mau memakainya untuk menjemput istrinya yang kehujanan. Anin minta maaf. Ya, saya menangis. Selama ini, Anin tidak pernah cerita. Anin tidak mau ayah khawatir. Anin pikir kalau Anin sabar. Suatu hari, mereka akan menyayangi Anin. Tapi sudah 2 tahun. Ya, Anin lelah. Setiap hari Anin dihina. Dibilang istri, benalu. Dibilang miskin. Padahal mobil itu pemberian ayah. Tapi Anin disuruh bohong. Bilang itu hasil kerja Mas Reza. Di seberang telepon, saya bisa mendengar napas ayah saya memberat. Saya tahu, beliau sedang menahan amarah yang luar biasa. Anindya, dengar ayah baik-baik. Suara beliau bergetar, tapi tegas. Kamu tunggu di bengkel itu. Jangan kemana-mana. Kirim ayah lokasimu lewat ponsel. Ayah suruh Pak Haryo jemput kamu sekarang. Kamu jangan pulang ke rumah itu lagi. Tidak akan pernah lagi. Tapi, ya, tidak ada tapi. Nak, potong ayah saya. Lembut namun pasti. Selama ini, ayah salah. Ayah pikir dengan memberi mobil, memberi materi, kamu akan bahagia. Ayah tidak tahu kamu disiksa batinmu setiap hari. Sekarang biar ayah yang urus. Ayah dalam perjalanan ke rumah itu. Dan malam ini semuanya akan selesai. Telepon ditutup. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan bengkel. Pak Haryo turun dengan payung. Lalu memayungi saya menuju mobil
dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia yang berharga. Sementara itu, di depan rumah mertua, sedan hitam ayah saya berhenti perlahan. Karena hujan deras dan kaca yang gelap, tidak ada yang memperhatikan siapa di dalamnya. Pintu penumpang terbuka. Keluarlah sosok laki-laki parubaya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang sedikit kusut di lengan, celana bahan hitam biasa, memegang payung hitam standar, tanpa pengawalan. Itu ayah saya. Beliau sengaja meminta sopir menunggu di mobil agar tidak menarik perhatian. Hatinya yang gelisah menuntunnya untuk melihat langsung kondisi tempat putrinya tinggal selama ini, tanpa embel-embel kemewahan yang biasa melekat padanya. Langkah ayah saya terhenti sejenak saat matanya menatap Land Cruiser yang terparkir di teras. Beliau mengenali plat nomornya. Itu mobil yang ia beli tunai atas nama saya. Senyum tipis sempat terbit di bibirnya. Mengira mobil itu dirawat baik oleh menantunya. Namun senyum itu perlahan pudar saat ia melihat ke arah teras. Ia melihat keramaian, melihat tawa, tapi tidak melihat wajah putrinya di sana. Ayah saya melangkah mendekat. Cipratan air hujan membasahi ujung celananya. Saat kakinya hendak menapak ke lantai teras yang bersih, suara melengking Bu Suminten menghentikannya. Stop di situ. Bu Suminten berdiri dari kursi, melambaikan tangan dengan gaya mengusir, seperti menghalau kucing liar. Jangan naik. Lantai baru dipel. Nanti kotor kena sepatu bapak yang penuh lumpur itu. Ayah saya tertegun. Beliau menurunkan payungnya sedikit. Bu Suminten memandangi penampilan ayah saya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kemeja kusut, celana biasa, payung butut. Di matanya, pria ini tidak lebih dari seorang sopir atau kurir. Mau apa? Pakistan. Cari siapa? Tanya Bu Suminten judes. Kalau mau ngamen atau minta sumbangan, jangan di sini. Ini rumah orang terhormat. Sana, cari di tempat lain. Para ibu tetangga ikut menatap ayah saya dengan pandangan sinis. Salah satu dari mereka bahkan menutup hidung, seolah ayah saya membawa bau tak sedap. Ayah saya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka sekaligus ketenangan yang berbahaya. Saya mencari Anindya, ujar ayah saya tenang. Saya dengar dia tinggal di rumah ini. Mendengar nama itu, raut Bu Suminten berubah masam. Oh, si Benalu itu, dengusnya. Dia tidak ada. Lagi disuruh beli sate. Memangnya bapak siapa? Saudaranya. Pantas saja, sama-sama orang susah. Anindya itu memang dari keluarga miskin. Bapaknya saja katanya cuma pegawai biasa di kampung. Sudah. Pakistan, jangan harap dapat apa-apa dari sini. Anak itu numpang hidup di rumah saya. Di teras itu, Reza yang sedari tadi diam, mulai memperhatikan. Ada sesuatu pada pria parubaya itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah itu, sorot mata itu, sepertinya ia pernah melihatnya. Tapi di mana? Tiba-tiba ponsel Reza bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor kantor istrinya. Pesan dari seseorang yang mengenal mertua besar Reza. Isinya hanya satu kalimat yang membuat darah Reza membeku seketika. Mas, apakah benar Pak Wibowo Hartanto, pemilik grup perusahaan tempat saya kerja, sedang ada di rumah Mas? Beliau ayah kandung Mbak Anindya. Reza membaca pesan itu sekali, 2 kali. Wajahnya pucat pasi, ponsel di tangannya hampir terjatuh. Pak Wibowo Hartanto. Nama itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama yang sering muncul di majalah bisnis. Pemilik salah satu grup perusahaan properti dan logistik terbesar di negeri ini. Pria yang kekayaannya tidak terhitung lagi dengan jari. Dan pria itu yang baru saja diusir ibunya seperti pengemis, yang baru saja dihina sebagai orang susah, adalah ayah kandung dari istri yang selama ini ia rendahkan. First, Ibu. Suara Reza tercekat. Ia bangkit dari kursi dengan kaki gemetar. Ibu, tolong. Jangan bicara lagi. Bu Suminten menoleh heran. Kenapa kamu? Reza, mukamu pucat begitu. Ada apa? Reza tidak menjawab. Ia berjalan terhuyung mendekati ayah saya. Tubuhnya membungkuk. Suaranya nyaris tidak keluar. Bapak Wibowo, kan? Bapaknya Anindya. Seketika
Suasana teras yang tadi riuh berubah senyap. Para ibu tetangga saling pandang, bingung. Bu Suminten mengernyitkan dahi. Reza, kamu ngomong apa? Bapak ini cuma orang nyasar yang diameter. Bu, potong Reza. Kali ini dengan nada panik yang belum pernah Bu Suminten dengar. Ibu tahu siapa yang ibu usir barusan. Ibu tahu siapa yang ibu sebut orang susah. Pada saat itu, dari arah gerbang, sebuah mobil sedan hitam lain berhenti. Pintunya terbuka, dan dari dalam keluar Pak Haryo. Kali ini dengan jas hitam rapi, diikuti dua orang berbadan tegap. Pak Haryo berjalan mendekat, lalu membungkuk hormat di hadapan ayah saya. Mohon maaf terlambat, Pak Wibowo. Non Anindya sudah aman di mobil. Beliau sudah kami beri selimut dan minuman hangat. Ujar Pak Haryo dengan suara lantang yang sengaja terdengar oleh semua orang di teras. Kata Pak Wibowo itu menggema seperti petir kedua malam itu. Bu Suminten berdiri terpaku. Cangkir teh di tangannya bergetar. Para ibu arisan yang tadi tertawa, kini menutup mulut dengan tangan. Mata mereka membelalak. Wibowo, gumam salah satu ibu. Wibowo Hartanto, yang punya perusahaan besar itu. Yang fotonya sering di koran. Ayah saya akhirnya melangkah maju. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Lumpur di sepatunya tidak lagi jadi soal. Beliau berdiri tegak di tengah teras. Dan dengan satu tatapan, seluruh kesombongan yang tadi memenuhi rumah itu runtuh menjadi debu. Jadi, ujar ayah saya. Suaranya tenang, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Inilah rumah tempat putri saya tinggal selama 2 tahun. Tempat dia dipuji sebagai pembantu, dihina sebagai benalu. Dan malam ini diusir ke tengah badai hanya untuk membeli sate. Bu Suminten jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh, kini pucat seperti mayat. Pakistan, Pak Wibowo, saya tidak tahu. Suaranya bergetar. Kalau saya tahu, Anindya anak bapak. Saya pasti. Pasti apa? Potong ayah saya dingin. Pasti memperlakukannya dengan baik. Pasti tidak menyuruhnya mengepel sambil hamil dulu. Pasti tidak menghinanya di depan tetangga. Bu Suminten terdiam. Itulah masalahnya. Bu, lanjut ayah saya. Anda baik hanya kepada orang yang Anda kira kaya. Anda menghina orang yang Anda kira miskin. Putri saya tidak pernah menyebut siapa ayahnya, karena dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta. Dan Anda gagal dalam ujian paling sederhana, yaitu memperlakukan manusia sebagai manusia. Reza berlutut di lantai teras. Air matanya tumpah. Pakistan, saya mohon, beri saya kesempatan. Saya hilaf. Saya benar-benar hilaf. Ratapnya. Saya mencintai Anindya. Saya mencintai. Ayah saya tersenyum getir. Kamu menyuruh istrimu berbohong demi harga dirimu yang palsu. Kamu membiarkan ibumu menghinanya setiap hari. Dan malam ini, saat dia terjebak badai dan memohon pertolongan, kamu lebih memilih melindungi cat mobil daripada nyawa istrimu. Itu bukan cinta, Reza. Itu adalah pengecut yang menumpang hidup di atas penderitaan orang lain. Reza tertunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ayah saya menoleh kepada Pak Haryo. Haryo, urus semua dokumennya. Mulai besok pagi? Siap. Pakistan, jawab Pak Haryo. Ayah saya kembali menatap Bu Suminten dan Reza, lalu mengeluarkan satu kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rumah yang kalian tempati ini, ujar ayah saya pelan. Tahukah kalian siapa pemiliknya? Bu Suminten dan Reza saling pandang dengan bingung. Rumah ini, rumah kami sendiri. Pakistan, jawab Bu Suminten ragu. Reza yang mencicilnya. Ayah saya tersenyum tipis. Beliau memberi isyarat kepada Pak Haryo, yang langsung membuka map kulit hitam dan menyerahkan selembar dokumen. 2 tahun lalu, ujar ayah saya, saat Anindya menikah. Dia bercerita bahwa kalian kesulitan mencicil rumah ini. Cicilannya nyaris macet, dan rumah ini hampir disita bank. Anindya datang ke saya, menangis, meminta bantuan.
tanpa sepengetahuan kalian. Saya melunasi seluruh sisa cicilan rumah ini lewat perusahaan saya. Hitam di atas putih. Sertifikat rumah ini sekarang atas nama Anindya, putri saya. Suara itu seperti palu yang menghancurkan seluruh kebanggaan keluarga itu. Bu Suminten menatap dokumen di tangan ayah saya dengan tangan gemetar. Sertifikat itu nyata. Nama Anindya tercetak jelas di sana, lengkap dengan stempel notaris. Tidak mungkin, gumam Bu Suminten. Reza yang membayar cicilannya selama ini. Cicilan apa, Bu? Suara ayah saya tajam. Sudah lunas sejak 2 tahun lalu. Uang yang setiap bulan Reza kira sebagai cicilan sebenarnya hanya masuk ke rekeningnya sendiri, lalu dipakai untuk membeli barang mewah dan memanjakan adiknya. Selama ini, kalian hidup nyaman di rumah yang sudah menjadi milik menantu yang kalian hina. Reza terduduk lemas, wajahnya hancur. Semua kebohongan yang ia rangkai selama ini kini berbalik menghantamnya sendiri. Saya tidak akan menuntut kalian, lanjut ayah saya. Saya bukan orang yang suka membalas dendam, tapi saya juga tidak akan membiarkan putri saya tinggal satu atap lagi dengan orang-orang yang memperlakukannya seperti binatang. Mulai besok, rumah ini akan dikosongkan. Kalian punya waktu sampai pagi untuk berkemas. Saya sudah menyiapkan pesangon yang cukup untuk kalian menyewa kontrakan selama setahun dan modal usaha kecil. Anggap itu sebagai ucapan terima kasih saya karena pernah menampung putri saya, walau dengan cara yang salah. Ayah saya berbalik, berjalan menuju Land Cruiser hitam yang tadi dibanggakan Bu Suminten di depan seluruh tetangga. Beliau membuka pintu mobil itu. Dan mobil ini, ujar ayah saya, akan saya bawa kembali. Ini milik Anindya. Bukan simbol kesuksesan kalian. Tidak pernah. Mesin Land Cruiser menyala. Ban mobil itu melindas genangan air, membawa pergi simbol kebanggaan palsu keluarga itu. Di teras, Reza dan Bu Suminten hanya bisa menatap lampu belakang mobil yang semakin mengecil, lalu menghilang di tikungan. Para ibu tetangga yang tadi memuji, kini terdiam. Satu persatu mereka pulang tanpa berani menatap mata Bu Suminten. Kemewahan yang besok pagi akan lenyap, menyisakan penyesalan yang terlambat. Hujan pun berhenti, seolah alam telah selesai membersihkan kotoran di tempat itu. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar yang besar dan mewah, menyapu lembut wajah saya yang masih terlelap dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tidur tanpa rasa cemas, tanpa takut dibentak karena bangun kesiangan, tanpa mimpi buruk tentang cucian piring yang menumpuk. Saya perlahan membuka mata, menatap langit-langit kamar yang tinggi berhiaskan lampu gantung kristal. Saya menyadari, saya tidak lagi berada di kamar sempit dan pengap di rumah Reza, melainkan di rumah masa kecil saya, rumah ayah saya. Sementara itu, di seberang kota, pagi terasa seperti penghakiman bagi penghuni rumah di Jalan Melati. Tepat pukul 7. Pak Haryo dan timnya sudah berdiri di depan gerbang. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, hanya ketegasan yang dingin. Waktunya habis. Pak Reza, Bu Suminten, ujar Pak Haryo datar sambil melihat jam tangannya. Silakan tinggalkan kunci rumah di meja. Truk untuk barang pribadi sudah menunggu di depan. Bu Suminten keluar dengan mata bengkak dan wajah sembab. Ia menyeret koper besar dengan langkah gontai. Tidak ada lagi gamis sutra atau perhiasan emas yang biasa ia pamerkan. Pagi itu, ia hanya memakai daster kusut. Tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Di belakangnya, Vina berjalan menunduk, menutupi wajah dengan ujung kerudung, menghindari tatapan para tetangga yang sudah berkumpul seperti menonton sirkus. Reza keluar terakhir. Ia sempat berhenti di teras, menatap kosong ke arah garasi yang kini melompong. Tidak ada lagi mobil mewah yang ia banggakan. Rumah yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringatnya, kini harus ia tinggalkan karena kebohongan yang ia rangkai sendiri. Lihat, diusir beneran, bisik seorang ibu tetangga. Cukup keras. Suara yang dulu memuji, kini berbalik menjadi pedang. Makanya, jangan sombong. Ternyata, semua punya menantunya. Kasihannya si Anindya, untung sudah diselamatkan ayahnya. Bisikan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Saat taksi yang membawa mereka mulai bergerak menjauh, Reza menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Ia melihat Pak Haryo menutup gerbang rumah itu
dan menggemboknya dengan rantai besar. Bunyi gembok itu seolah mengunci masa depan cerah yang telah ia sia-siakan. Ia kehilangan istri yang tulus, kehilangan rumah, dan kehilangan kehormatannya sebagai laki-laki, hanya demi mengejar pujian semu ibunya. Di dalam taksi yang hening, tangis penyesalan, Reza pecah tanpa suara, namun terlambat. Sangat terlambat. Kembali ke rumah ayah saya. Saya berjalan menuruni tangga melingkar menuju ruang makan. Aroma nasi goreng mentega kesukaan saya tercium harum. Di ujung meja makan panjang dari kayu jati, ayah saya sudah duduk menunggu. Beliau tersenyum lebar saat melihat saya turun. Tidak ada jas formal, hanya kaos santai. Tapi wibawanya sebagai ayah yang penuh kasih terasa begitu kuat. "Selamat pagi, Tuan Putri," sapa ayah saya. "Tidurmu nyenyak." Saya tersenyum. Mata saya kembali berkaca-kaca. Nyenyak sekali. Ya, rasanya seperti beban ribuan kilo di pundak Anin hilang begitu saja. Ayah saya berdiri, menarik kursi untuk saya. "Makanlah yang banyak. Ayah lihat, kamu kurus sekali. Pipi gembulmu yang dulu lucu hilang entah kemana. Mulai hari ini, tugas ayah mengembalikan senyum itu." Kami sarapan dengan tenang, diselingi canda tawa ringan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Di tengah makan, saya meletakkan sendok perlahan. "Ayah," panggil saya pelan. "Bagaimana nasib Mas Reza dan ibunya? Apa ayah benar-benar mengusir mereka?" Ayah saya menghela napas panjang, lalu meraih tangan saya dan menggenggamnya erat. "Anindya, anakku, ayah tidak jahat. Ayah sudah memberi pesangon yang cukup untuk mereka memulai hidup lagi. Tapi ayah harus memisahkan kalian. Mereka itu benalu. Kalau ayah biarkan mereka dekat denganmu, mereka akan terus menghisap kebahagiaanmu sampai kau layu." Ayah saya menatap mata saya dalam-dalam. "Ingat satu hal, Nak. Cinta itu tidak menyakiti. Cinta itu tidak merendahkan. Kalau ada orang yang membuatmu merasa tidak berharga, itu bukan cinta, itu manipulasi. Kamu adalah Putri Wibowo Hartanto, tapi lebih dari itu, kamu adalah perempuan yang berharga. Jangan pernah biarkan siapapun, atas nama cinta sekalipun, menginjak harga dirimu lagi." Air mata haru menetes di pipi saya. Saya bangkit dan memeluk ayah saya erat. Pelukan yang hangat dan melindungi. Pelukan yang selama ini saya rindukan di saat-saat sepi di rumah Reza. "Terima kasih, Ayah." Isak saya di bahu beliau. "Terima kasih sudah menjemput Anin. Terima kasih sudah menjadi pahlawan Anin." Ayah saya mengelus punggung saya lembut. "Ayah akan selalu menjemputmu. Sejauh apapun kamu tersesat, seberat apapun badai yang menimpamu, ayah akan datang. Karena bagi ayah, harta terbesar di dunia ini bukan perusahaan, bukan mobil mewah, bukan rumah besar ini. Harta ayah hanyalah kamu." Di luar, matahari semakin tinggi, menyinari taman bunga yang bermekaran. Saya melepaskan pelukan, menghapus air mata, dan tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Saya tahu, luka di hati saya mungkin butuh waktu untuk sembuh. Tapi saya tidak lagi sendirian. Saya telah pulang ke tempat di mana saya dicintai apa adanya, bukan karena apa yang saya miliki. Dan bagi saya, itulah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilan luarnya. Karena di balik kesederhanaan seseorang, mungkin tersimpan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibeli dengan uang. Dan jangan pernah merendahkan pasanganmu hanya karena silau harta orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan, menelan setiap hinaan, demi sebuah kata bernama bakti. Mereka mengira kesabaran akan dibalas cinta, padahal yang mereka dapat hanya luka yang semakin dalam. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lebih takut kehilangan validasi orang lain daripada kehilangan istri yang tulus mencintainya. Mereka baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah orang itu pergi. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Suminten yang mengukur nilai seorang manusia dari mobil yang ia kendarai dan pakaian yang ia kenakan. Lupa bahwa kemuliaan sejati
tidak pernah terlihat dari luar. Bu Sumintan dan Vina kini tinggal di kontrakan sempit, hidup dari pesangon yang semakin menipis. Reza bekerja serabutan, kehilangan segalanya. Sementara saya perlahan bangkit, membangun kembali hidup di tempat saya dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk memuliakan ketulusan atau menyesal setelah ia pergi, karena penyesalan selalu datang terlambat. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.